Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Nurahma dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian APBN. Berikut nama kelompok dan hasil diskusi kami. Pengertian APBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana keuangan negara ini ditetapkan setiap tahun yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan kalau APBN menjadi sebuah daftar yang memuat rincian berbagai sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam satu tahun. Fungsi APBN sebagai rancangan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. APBN memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi alokasi. Fungsi alokasi APBN dilaksanakan agar pemerintahan dapat membagi pendapatan negara yang diterima. Fungsi distribusi. Fungsi APBN yang satu ini dibuat agar pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata. Fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini digunakan pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Fungsi orientasi. Fungsi ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan. Terakhir, fungsi pengawasan. APBN juga berfungsi sebagai pengawasan, artinya pembuatan rencana anggaran bisa menjadi pedoman untuk menilai segala jenis. Tujuan penyusunan APBN. Selain pengertian dan fungsi APBN, ada beberapa tujuan penyusunan APBN yang perlu kamu ketahui antara lain: meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara, menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan, meningkatkan transparansi pemerintah kepada DPR dan masyarakat, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, plus membantu pemerintah mencapai tujuan kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses yang diprioritaskan. Mekanisme penyusunan APBN. Pertama, tahap penyiapan dan penyusunan rencana APBN atau RAPBN yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara. Kedua, Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR. Kemudian, DPR perlu menyetujui RAPBN tersebut melalui sidang paripurna DPR yang dilakukan bersama lembaga teknis keuangan. Ketiga, apabila RAPBN disetujui, statusnya berubah menjadi APBN. Sebaliknya, jika RAPBN ditolak, pemerintah harus melaksanakan APBN pada tahun sebelumnya tanpa adanya perubahan. Yang keempat, kalau APBN sudah disetujui, dokumen pelaksanaan APBN harus disahkan oleh Menteri Keuangan serta diperkuat dengan keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Yang kelima, pelaksanaan APBN akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hasil pengawasan tersebut akan dilaporkan kepada DPR. Yang terakhir, tahapan terakhir yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN biasanya dilakukan saat waktu pelaksanaan APBN dalam 1 tahun telah selesai. Sumber-sumber penerimaan APBN. 1. Penerimaan dari pajak. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib. Kedua, penerimaan negara atau hibah. Sumber dana APBN juga diperoleh dari pemerintahan negara lain yang memberikan dana sukarela tanpa harus mengembalikannya. 3. Penerimaan negara sumber penerimaan negara bukan pajak. Berasal dari penerimaan sumber daya alam, laba, BUMN, dan barang sitaan koruptor. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.